Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bangat. Di sini saya akan membahas mengenai pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Dan di sini saya akan menceritakan pengalaman saya terbebas dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik, entah itu fisik maupun psikis. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini biar video ini bisa berkembang dan menjadi motivasi buat kalian. Ketika kita terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik, mungkin rasanya tidak enak teman-teman. Kalian sendiri mungkin juga tahu dan juga merasakan bagaimana sensasi asam lambung GERD anxiety psikosomatik ketika kita terkena. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya dulu terbebas dari asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Pertama, saya itu mengatur pola makan yang teratur dan tepat waktu itu teman-teman. Kenapa saya mengatur pola makan teratur dan tepat waktu itu? Di awal-awal saya terkena, makan saya itu selalu berantakan teman-teman. Akhirnya apa? Di awal saya itu terkena, waktu saya masih terpuruk itu makan saya itu sehari 6 kali teman-teman. Dan di situ saya jadwalkan waktu makan saya itu jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 6. Nah di situ saya teratur makan sekitar 20 hari. Alhamdulillah sensasi saya berkurang meskipun sudah ada. Nah di situ saya menerapkan terus. Bahkan saya itu makannya itu saya blender teman-teman waktu itu, tapi jam makannya saya selalu teratur. Nah disitulah teman-teman saya menyarankan kalian harus tepat waktu dan teratur makan. Karena apa? Kalau kita teratur dan tepat waktu makan kita, sensasi di perut kita itu akan berkurang dan akhirnya akan teman-teman mengurangi sensasi fisikis juga. Kita akan juga mengurangi rasa cemas kita teman-teman. Nah disitulah maka dari itu kita harus menerapkan konsisten waktu makan kita itu harus teratur tepat waktu. Nah terus kita harus mencatat makanan yang cocok ataupun yang tidak cocok teman-teman. Bagaimana saya mengatakan harus mencatat makanan yang cocok ataupun tidak cocok teman-teman. Karena apa? Belum tentu semua makanan yang kita konsumsi itu bisa perut kita itu bisa menerima dan bisa cocok untuk kita teman-teman. Nah di situ waktu itu saya dulu selalu mencatat makanan yang saya makan teman-teman. Nah makan ini perut saya itu enak atau tidaknya saya catat. Makan itu perut saya tidak enak itu saya catat. Dan akhirnya apa? Saya selalu mengingat teman-teman, mengingat kalau makan ini saya tidak cocok dan saya hindari, dan makan itu saya cocok. Akhirnya saya konsumsi itu. Nah akhirnya apa? Lama kelamaan saya kebiasaan. Akhirnya saya tahu makanan yang cocok atau yang tidak cocok di perut kita teman-teman. Nah disitulah saya selalu mencatat segala makanan yang saya konsumsi teman-teman. Perut saya itu bisa menerima atau tidaknya itu saya catat. Nah saya di sini memberitahu kepada kalian, catatlah makanan yang kalian konsumsi itu tidak cocok ataupun yang cocok buat kalian. Karena apa? Karena tidak semua makanan itu cocok. Nah di sini saya aja waktu dulu hanya 3 teman, kalau tidak 4 itu 3 makanan yang cocok buat saya itu sayuran teman-teman. Ini saya mengatakan sayuran yang cocok buat kita, buat saya teman-teman. Nah itu hanya 4, kalau tidak salah itu 4 macam tuh: wortel, terus tahu, kentang, terus bayam teman-teman. Nah itu aja, itu pun setiap hari saya konsumsi itu. Nah akhirnya saya itu juga sensasi saya itu sedikit berkurang teman-teman, sedikit berkurang.
Nah, akhirnya saya konsisten makan itu, dan konsisten selalu mencatat mana yang cocok buat perut kita, cocok ya buat perut saya, maksud saya itu cocok buat perut saya atau tidak cocok buat perut saya. Nah, itu akhirnya saya selalu mencatatnya, akhirnya saya tuh perut saya itu akhirnya sensasinya berkurang. Nah, kita harus makan tidak boleh menuruti apa yang kita suka atau hanya enak di mulut, teman-teman. Karena apa? Karena kita kalau selalu menuruti makanan yang kita suka, belum tentu makanan yang kita suka itu perut kita bisa menerima, perut kita bisa nyaman. Nah, maka dari itu saya menyarankan ketika kita makan itu jangan menuruti yang kita suka aja, teman-teman. Kita harus mengerti kalau kita itu kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, dan akhirnya kita itu tidak selalu makan yang kita suka. Karena apa? Kita itu belum tentu bisa menerima. Akhirnya apa, teman-teman? Kalau perut kita itu tidak bisa menerima, akhirnya sensasi itu sering muncul dan menghambat kesembuhan kita, teman-teman. Nah, disitulah kita harus bisa menerapkan makanan yang dibutuhkan perut kita, bukan dibutuhkan untuk kita suka, teman-teman. Nah, dan hanya enak di mulut saja. Kalau kita menuruti makan makanan yang enak di mulut, belum tentu perut kita bisa menerimanya. Contoh saja, teman-teman, kita makan makanan agak pedas sedikit, itu kan di mulut kita itu terasa enak. Nah, akhirnya apa? Perut kita itu tidak bisa menerima, akhirnya muncul sensasi fisik tuh, teman-teman, entah itu sensasi fisik maupun fisikis. Akhirnya apa? Kalau munculnya sensasi di perut, otomatis asam lambung kita itu naik, akhirnya naik ke kerongkongan akhirnya menimbulkan sensasi sesak napas di dada, rasa panas. Akhirnya apa? Akhirnya kita cemas, akhirnya panik. Kalau kita sudah panik berlebihan, akhirnya panik attack. Kalian mungkin sudah mengalami dan merasakan kalau kita panik attack itu rasanya gimana. Seakan-akan kita itu sudah tidak berumur panjang, teman-teman. Nah, disitulah supaya kita tidak cemas atau tidak panik attack, akhirnya kita itu harus kita harus konsisten, teman-teman. Kita harus mengerti pola makan, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Nah, disitulah, teman-teman, kita harus menerapkan makanan yang selalu dibutuhkan oleh perut, bukan dibutuhkan oleh mulut. Karena yang bisa menerima makanan yang kita makan itu hanya di lambung kita, teman-teman. Kalau tidak cocok, mungkin asam lambung kita selalu naik. Makanya sensasi-sensasi itu selalu bermunculan. Karena apa? Karena makanan yang kita makan itu kadang tidak cocok. Nah, disitulah kita harus mencermati, teman-teman, dan harus mencatat dan harus menghindari. Nah, kita harus mementingkan nyaman di perut, teman-teman. Contoh, teman-teman, perut kita harus bisa menerima makanan yang kita konsumsi, bukan mulut kita yang menerima, tapi perut kita harus bisa menerima makanan yang kita konsumsi. Kalau perut kita tidak bisa menerima makanan yang kita konsumsi, akhirnya apa, teman? Sensasi akan muncul, entah itu fisik maupun psikis akan muncul. Itu loh, teman-teman, itu yang saya alami waktu dulu, teman-teman. Nah, di sini semoga saja kalian bisa menerapkan, semoga kalian bisa mengerti dengan cerita saya, dengan video saya. Saya menyarankan buat kalian, kita harus mementingkan nyaman di perut. Entah itu ibaratnya kita itu harus makan sama garam, tetapi kalau membuat perut kita nyaman, kita harus konsumsi itu. Contoh, kita misalnya saya makan hanya dengan telur rebus, tapi perut kita nyaman. Nah, makan saja dengan itu, teman-teman. Karena apa? Kalau semakin perut kita sering nyaman, kita akan semakin cepat sembuhnya, teman-teman. Kita sering akan cepat sembuh, dan sensasi itu akan segera hilang, teman-teman. Sedikit demi sedikit akan cepat menghilang kalau kita
makannya itu tidak mementingkan perut kita, hanya mementingkan mulut kita, sensasi itu akan selalu ada teman. Karena apa? Mulut kita mintanya enak, tapi perut kita itu tidak bisa diisi dengan enak, apalah itu. Nah, perut kita itu yang diperlukan, perut kita itu hanya kenyamanan teman-teman. Nyaman di perut, udah nanti kita akan sembuh dengan sendirinya tuh teman-teman. Dengan berjalannya waktu kita akan sembuh. Semakin kita konsisten mementingkan perut kita akan cepat sembuh, begitu teman-teman. Asam lambung ini sebenarnya tidak bahaya teman-teman, tapi meskipun kita tidak obati, meskipun kita hanya berdiam diri, itu akan sembuh. Tetapi maaf teman-teman, penyembuhannya itu lama. Karena apa? Karena kita tidak konsisten, kita tidak mendukung penyembuhan ini, akhirnya lama. Meskipun sembuh tapi lama. Kalau kita konsisten dan mendukung penyembuhan ini, kita berusaha makan makanan yang perut kita bisa nyaman, kita akan semakin cepat sembuh. Contoh saja saya bisa sembuh dalam kurang lebih 4 bulan. Saya sudah beraktivitas kembali teman-teman, sudah bekerja kembali, sudah ke kebun kembali, sudah cari kayu bakar kembali. Nah itu karena dulu saya itu memikirkan perut saya dulu. Kalau perut saya nyaman ya saya lanjut, kalau tidak nyaman ya saya hentikan, itu teman-teman. Nah, dan untuk melatih mental kita teman-teman, waktu itu pribadi saya, itu pengalaman saya, kita harus melakukan kegiatan atau olahraga ringan, entah itu di halaman rumah, misalnya jalan-jalan, atau buat nyapu-nyapu di halaman rumah teman-teman. Nah itu perlu teman-teman, itu juga penting, karena saya dulu juga begitu. Saya dulu waktu awal-awal terkena sekitar 1 bulan, saya buat aktivitas itu jalan-jalan di rumah, entah itu nyapu-nyapu halaman rumah, ya sekitar jalan-jalan di rumah itu ya keliling rumah kayak sekitar 10 menit atau 20 menit. Nanti kalau kita capek istirahat, jangan dipaksakan. Karena apa? Kalau kita paksakan, kita akan sensasi kita akan muncul. Ya di awal-awal sih emang berat teman-teman, saya melakukan itu emang berat, jujur saja berat. Waktu pertama kali melakukan olahraga nyapu-nyapu halaman rumah itu berat banget. Sensasi tetap muncul teman-teman di hari-hari ketiga, hari keempat itu tetap muncul, tapi di kemudian hari-hari ke-10 itu ada perubahan. Mental saya itu semakin kuat, semakin ada perubahan. Akhirnya saya teruskan sekitar 15 hari saya jalan-jalan di halaman rumah, nyapu-nyapu halaman rumah. Akhirnya saya memutuskan untuk jalan-jalan ke sawah. Jalan-jalan ke sawah itu pun hari pertama itu tidak sampai ke sawah teman-teman. Karena apa? Hari pertama itu di tengah perjalanan sensasi fisik maupun psikis muncul. Akhirnya saya panik dan cemas. Nah di situ akhirnya saya pulang lagi, minum air hangat, duduk rileks. Nah di situ saya mulai membaik. Akhirnya besoknya saya lanjutkan lagi. Akhirnya semakin membaik. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dalam jangka waktu kurang lebihnya 4 bulan. Saya sudah beraktivitas kembali, sudah bisa ke kebun kembali, sudah bisa ke sawah kembali, dan sudah bisa mencari kayu bakar kembali. Nah, untuk pikiran saya waktu itu, untuk menghilangkan rasa cemas, mengurangi rasa cemas, waktu itu saya berpikir yang positif saat munculnya sensasi fisik atau psikis teman-teman. Nah di situ ketika saya itu muncul sensasi entah itu fisik maupun psikis, saya berpikir yang positif. Nah karena apa teman-teman? Karena kalau kita berpikir yang positif, otomatis kita itu melawan pikiran yang negatif. Nah akhirnya apa? Kalau kita melawan pikiran yang negatif, akhirnya apa? Di pikiran kita itu selalu akan positif teman-teman. Contoh misalnya teman-teman, ada sensasi fisik perut, entah itu perut ataupun dada berdebar teman-teman, atau panas. Nah kita akan selalu berpikir negatif teman-teman. Saya dulu pun juga begitu. Pikiran saya itu selalu kalau ada sensasi muncul selalu berpikiran yang negatif. Entah itu di perut, wah jangan-jangan perut saya ini sudah rusak,
jangan-jangan sudah parah. Nah, selalu itu yang saya pikirkan teman-teman waktu ada sensasi. Kalau sensasi di dada entah itu berdebar panas, waktu itu saya berpikirnya jangan-jangan jantung saya ini kenapa-napa, jangan-jangan saya kena sakit jantung. Padahal apa teman, saya itu sudah dibawa ke rumah sakit, hasil jantung saya itu normal dan tidak apa-apa, hanya itu gangguan asam lambung. Nah, di situ waktu itu saya tidak menerima kenyataan teman-teman. Akhirnya ya panik terus, akhirnya panik attack. Dan akhirnya panik attack itu rasanya gimana teman-teman? Tidak enak teman-teman. Nah, di situ dari sekarang makanya teman-teman kalian harus belajar berpikir positif. Berpikir positif teman-teman. Nanti kita akan sembuh dengan sendirinya kalau kita hanya berdiam diri meratapi sensasi yang muncul, selalu berpikir negatif. Kita akan sembuhnya lama teman-teman. Ya akan sembuh sih, tapi lama. Prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun. Nah begitu teman, saya aja 4 bulan sudah sembuh. Itu pun perjuangan saya itu juga gimana ya teman-teman, tidak bisa dikatakan, tidak bisa diibaratkan. Waktu sensasi muncul itu gimana rasanya itu tidak bisa diceritakan, hanya kita yang merasakan. Nah, dan berusaha tenang teman-teman, berusaha tenang saat ada sensasi yang muncul, biar kita itu tidak panik teman-teman, tidak panik dan tidak tidak cemas. Nah, kalau nanti kita tenang, kita berusaha tenang saat munculnya sensasi, kita itu akan bagaimana ya, kita itu bisa menangani, bisa menerima ketika sensasi muncul. Kalau kita bisa tenang, sensasi muncul entah itu fisik maupun psikis, kita akan teman-teman, rasa sensasi itu akan jauh lebih berkurang daripada kita tidak tenang teman-teman. Kalau kita tenang, sensasi itu mungkin di bawah 50%, tetapi kalau kita itu tidak tenang, sensasi yang muncul itu rasanya di atas 90%, rasanya tidak enak, dan durasi sensasi yang muncul itu akan lebih lama kalau kita itu tidak tenang. Tapi kalau kita itu berusaha tenang dan berusaha melawan, entah itu tenang dengan duduk rileks, minum air hangat, entah itu bisa tenang. Nah, kita itu buat kegiatan apalah, kita nonton apalah, biar intinya itu kita buatlah kita itu tenang, biar kita itu bisa menghadapi sensasi yang muncul. Dan sensasi itu biar tidak lama teman-teman, durasi munculnya itu biar tidak lama. Nah, di situ saya menyarankan kalau nanti teman-teman itu muncul sensasi entah itu fisik maupun psikis, berusahalah tenang teman-teman, dan berusahalah untuk tenang, duduk rileks. Dan kalau tahu sensasi itu muncul, ambillah air hangat, minum, duduk rileks dan tenang. Akhirnya nanti bisa cepat reda teman-teman, sensasi itu cepat hilang. Nah, di situ teman-teman saya saja bisa menerapkan, insya Allah teman-teman bisa menerapkan biar bisa kalian itu cepat sembuh, biar bisa beraktivitas lagi, biar bisa bekerja lagi. Nah begitu teman-teman. Nah itu saran saya, itu cerita saya. Sekian dulu video hari ini, semoga kalian juga cepat sembuh dalam waktu yang secepatnya. Dan pesan saya untuk kalian, buatlah kegiatan yang positif untuk kalian sendiri. Entah itu apa, ya ringan-ringan saja teman-teman, yang ringan. Entah itu jalan-jalan, entah itu kegiatan apa, nanam-nanam bunga atau apalah, main-main sama anaknya kalau sudah punya anak. Nah itu akan membantu proses penyembuhan kita. Karena apa? Kita akan melupakan semua sensasi itu, dan kita tidak akan terpikirkan terus oleh sensasi itu teman-teman. Akhirnya apa? Semakin kita sering lupa dengan sensasi itu, kita akan jauh lebih baik dan akan lebih membaik dan akan cepat membaik teman-teman. Nah sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Dan
Semoga bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.